Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fitri Harningsi dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro, kali ini saya akan membuat video pembelajaran interaktif KD 3.2 kelas 8 SMP mata pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya? Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Ibu absen dulu nih. Galuh Pinanta, Hadir. Putri, hadir. Dina, Hadir. hadir. Hadir semua ya, ada 38 siswa. Gak ada yang izin, gak ada yang sakit, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, hari ini mata pelajaran apa? Tes. Nah, minggu kemarin kita udah belajar apa aja IPS-nya? Tentang Mobilitas. lupa. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang pengaruh interaksi negara-negara ASEAN. Nah, hari ini Ibu mau pindah materi. Jadi kita lanjutin materi yang selanjutnya. Materi ini gak kalah seru dari materi yang sebelumnya kali ini. Tapi sebelum itu Ibu pengen kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Lalu kalian juga dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan baik, dan kalian juga dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis fenomena mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalian tahu kan hari ini kita mau belajar apa? PS. Materinya mobilitas sosial. Nah, ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Kita akan belajar tentang pengertiannya, bentuk-bentuknya, terus contoh-contohnya, terus juga nanti kalian diskusi dan kalian nanti membaca hasil diskusi kalian, hasil tugas kalian. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya kali ini, yakni mobilitas sosial. Nah, kita lihat dulu ya videonya.
Nah, coba kalian perhatiin gambar ini. Kata Galuh, ini gambar apa? Ada dokter, ada tukang masak, chef, ada arsitek, direktur. Itu namanya apa? Bidang pekerjaan. Nah, jadi dari sini, ini kan mahasiswa kan, atau anak sekolah gitu kan. Dia menunjuk banyak berbagai macam jenis pekerjaan. Nah, itu tandanya dia sedang menuju ke arah yang lebih baik, atau dia sedang mengalami mobilitas sosial. Nah, kalau Galuh sendiri, cita-citanya apa nanti kalau gede? Jadi tentara. Nah, Galuh kalau jadi tentara harus apa aja? Latihan, belajar, terus jaga kesehatan, ya kan? Nah, Galuh itu nanti kalau udah jadi tentara, berarti Galuh tuh sedang melakukan mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial sendiri artinya itu diambil dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan. Jadi perpindahan individu atau kelompok dari strata sosial satu ke strata sosial lain. Jadi kalau dengar kata-kata mobilitas, itu bayangin aja mobil. Kita ambil kata mobilnya. Mobil itu kan bisa bergerak kan, dari sini ke sini, bisa nganter orang dari kota A ke kota B. Nah, itu sama aja artinya. Jadi mobilitas itu sama aja mudah berpindah. Ngerti kan? Nah, ternyata mobilitas sosial itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ada bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Seperti yang di video tadi, mobilitas vertikal naik itu perpindahan individu atau kelompok ke status sosial yang lebih tinggi. Jadi misalnya nih, contohnya kayak anak sekolah, dia berubah menjadi, dia melakukan mobilitas sosial naik untuk menjadi seorang direktur. Nah, Galuh sendiri masih sekolah kan sekarang. Galuh pengen nanti gedenya jadi tentara. Nah, berarti Galuh sedang melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Nah, kalau mobilitas vertikal naik itu biasanya merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Misalnya kayak bantu mama, bantu keluarga, kayak gitu kan berarti artinya merubah keluarga atau merubah status kita menjadi status yang lebih baik. Nah, yang kedua ada mobilitas vertikal turun. Ini bentuk mobilitas yang ini itu kebalikan dari mobilitas naik. Jadi perpindahan status sosial individu atau kelompoknya malah lebih rendah statusnya dari yang ada gitu. Misalnya kayak ini pejabat, ya kan, dia melakukan tindak korupsi, terus ketahuan sama polisi, terus dipenjara. Nah, jadi derajat dia yang tadinya tinggi, yang tadinya diitukan masyarakat, jadi malah dicemooh sama masyarakat, ya kan, banyak yang benci sama orangnya. Nah, dia jadi berubah status sosialnya, tadinya naik jadi turun. Ada lagi nih, kayak apa ya namanya, ada orang yang tadinya tuh dia bagus, dia pinter, dia kerjanya enak, banyak uangnya, tapi tiba-tiba dia bangkrut atau dia terkena masalah, terus dianya jadi miskin, jadi nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Nah, itu tandanya orang itu mengalami mobilitas vertikal turun atau ke bawah. Biasanya ini dampaknya negatif kebanyakan. Nah, yang ketiga ada bentuk mobilitas sosial horizontal. Nah, kalau bentuk mobilitas sosial horizontal, itu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya, atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Nah, ingat gak tadi di video ada apa contohnya? Contohnya kayak guru. Guru yang tadinya ngajar di SMP 1, pindah jadi ngajar di SMP 2. Tapi dia nggak turun derajatnya sebagai tukang bersih-bersih, dia tetap jadi guru, cuma beda sekolahnya aja. Nah, itu termasuk mobilitas horizontal.
Ini juga ada contohnya lagi nih, kayak dokter. Misalnya dia jadi dokter di rumah sakit di Bandung. Terus dia dipindah tugas untuk jadi dokter di rumah sakit di Jakarta. Dia nggak akan turun derajatnya jadi suster. Dia tetap jadi dokter tapi pindah rumah sakitnya aja. Nah, itu berarti dokter tersebut mengalami mobilitas mobilitas horizontal. Nah, ada tugas nih buat kalian. Coba cari satu bentuk mobilitas sosial yang ada di sekitar kamu, lalu analisis mobilitas tersebut berdasarkan bentuk dan tujuannya juga. Jadi, coba Galuh tulis di sini bentuk mobilitas yang Galuh tahu. Misalnya kayak tadi, cita-cita Galuh kan mau jadi tentara tuh. Nah, Galuh tulis misalnya seorang siswa yang bercita-cita menjadi tentara, kayak gitu. Terus nanti dianalisisnya apa, bentuk mobilitasnya apa. Galuh tadi udah belajar 3 bentuk mobilitas kan. Nah, mobilitas itu apa aja? Tadi yang contoh yang Galuh tulis itu masuknya mobilitas apa? Vertikal, naik. Jadi itu kan merubah Galuh menjadi orang yang lebih baik kan. Nah, itu termasuk ke mobilitas naik. Terus tujuannya apa sih Galuh jadi tentara? Galuh jadi tentara tuh pengen jadi apanya? Kenapa pengen jadi tentara? Pengen jadi aja. Barangkali kan pengen apa? Pengen beliin mama rumah, pengen beliin mama mobil gitu kan, bisa jadi. Maunya apa nih? Ya udah, ditulis dulu, nanti dibacain hasil tulisannya. Ya, tadi tugasnya udah dicari kan? Dah, coba sekarang Galuh presentasiin ke ibu gimana sih apa yang udah Galuh tulis. Seorang guru S1 berpindah tugas ke S2, termasuk dalam bentuk mobilitas sosial dari horizontal. Tujuannya untuk memilih tugas seorang guru. Yeay. Jadi Galuh udah ngerti ya tentang mobilitas sosial, tentang contohnya, terus bentuknya, sama tujuannya juga. Nah, ya, pembelajaran hari ini udah selesai. Nah, tadi Ibu mau tanya dulu. Tadi kita udah belajar apa aja sih hari ini, Galuh? Jadi kesimpulannya hari ini apa aja? Tentang mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, dan analisis mobilitas sosial. Iya, bagus. Jadi hari ini kita udah belajar tentang pengertian mobilitas, bentuk-bentuk mobilitas, contoh mobilitas, sama tadi udah nonton video tentang mobilitas sosial. Nah, terus ibu pengen kasih tugas. Tugasnya gampang. Tugasnya itu nanti Galuh teman-teman yang lain itu membuat rangkuman tentang faktor pendorong serta faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi tadi kan kalau mobilitas sosial kan bergerak kan. Nah, ada yang menghambat, ada juga yang mendorong. Nah, kalian nanti rangkum dari buku IPS. Terus nanti kalian kumpulin ke ibu ya besok, nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, segitu aja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran interaktif KD 3.2 kelas 8 SMP mata pelajaran IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.